Saat teduh selesai, kami mohon jemaat untuk bangkit berdiri. Malam Kamis putih itu basah dalam genangan air mata pasrah. Ia tahu saatnya tiba untuk berserah. Namun tak sedikit pun ia resah. Ditatapkannya tiap arah, cintanya yang setia merekah. Segala hati yang lelah, ia rawat dengan cinta yang tak pernah lelah. Mari kita muji Tuhan dengan Kidung Jemaat 364, bait pertama dan ketiga. Tuhan
merawat cinta sungguh tak mudah. Tak sekedar meluluhkan hati yang terkasih, tak sekedar menerima hal yang tak selamanya indah. Butuh kerendahan tuk silih asuh dan silih asih. Jemaat Tuhan yang terkasih, bersama kita masuki ibadah di malam Kamis Putih ini dengan pengakuan bahwa penolong kita yang sejati adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Amin. Maka kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Jemaat Tuhan yang terkasih, ada begitu banyak peristiwa di minggu ini. Kita menyadari bahwa di hari Minggu kita merayakan sukacita dan menyambut Kristus. Tetapi di hari Kamis ini kita menghayati ada hati yang mempersiapkan diri untuk mengalami sengsara. Maka sesungguhnya kita percaya bahwa Tuhanlah yang memampukan kita untuk dapat menghadapi setiap kenyataan dalam kehidupan. Butuh cinta, butuh kekuatan melalui cinta, butuh kesetiaan cinta. Apapun juga menimpamu, kita pujikan bait 1 dan 3. Malam itu, Yesus merasakan beragam rasa yang begitu dalam dan mencekam. Ia tahu bahwa saatnya sudah tiba. Ia tetap hadir seutuhnya, menunjukkan bukti kasih-Nya, merawat cinta dengan kerendahan hati dan kepedulian.
Kasih-Nya yang tulus mewujud dalam tindakan yang menenteramkan jiwa. Meski hati sedang berkecamuk, namun Ia tetap hadir seutuhnya. Dengan penuh kasih, Ia melayani mereka. Di malam ini, jika Ia bertanya padamu, "Mengertikah kamu apa yang telah Kuperbuat kepadamu?" Apakah saudara merasakan sentuhan kasih-Nya yang menyapa dalam jiwa? Apakah saudara mendengar panggilan-Nya yang terus mengundang untuk turut serta dalam menyatakan karya kasih-Nya bagi sesama? Datanglah dan mendekatlah. Bukalah hatimu untuk merasakan kasih dan ketulusan-Ku. Jemaat dipersilahkan berdoa secara pribadi. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Sentuh Hatiku. Segala yang telah terjadi
Jemaat kami undang untuk berdiri. Saudaraku yang kekasih, bagi setiap kita yang memiliki kerinduan untuk merawat cinta, mari kita sambut firman-Nya dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai 13 yang demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia menyimpan amarah. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Terpujilah Tuhan. Di heningnya malam ini, kita pujikan sebagai tanggapan atas berita anugerah. Bersama kita berdoa. Bapa, inilah kami dalam pengakuan bahwa kehidupan kami seharusnya lah dipenuhi cinta. Engkaulah cinta kasih, memberi cinta kasih kepada kami. Maka seharusnya lah dalam kehidupan kami pun membagikan cinta kasih itu. Maka kami dalam ibadah datang kepadamu untuk bersama merenungkan bagaimana kami merawat cinta, bagaimana kami saling mencinta, dan bagaimana kami peduli dalam cinta. Sedemikian pula kami mengakui bahwa kami bukan diri kami yang dulu lagi.
Kami adalah milik kepunyaan-Mu. Kami dalam kuasa-Mu. Maka biarlah seutuhnya apa yang kami lakukan dalam hidup mencerminkan cinta kasih daripada-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu yang menjadi perantara firman tersampaikan. Cinta kasih dinyatakan dalam kehidupan kami. Biarlah di dalam kuasa-Mu kami mendengar, merenungkan, menerimanya dengan sukacita dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Bacaan leksionari Keluaran 12 ayat 1 sampai 14, Mazmur tanggapan, dan bacaan 2 oleh lektor. Bacaan pertama diambil dari Keluaran 12 ayat 1 sampai 14 tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor. Menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela. Berumur setahun, kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurusnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api, dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah ini dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum tanah Mesir, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Kita akan membaca Mazmur tanggapan dari Mazmur 116 ayat 1 dan 2. Kita akan lanjutkan di ayat yang ke-12 sampai yang ke-19. Kita baca secara bersahutan. Jemaat membacakan di ayat yang genap. Terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan,
sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Bersama saat ini kita akan menghayati Injil Tuhan Yesus Kristus. Adapun fragmen akan disajikan bagi kita dalam pemaknaan akan perjamuan terakhir. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Bersama saat ini kita akan menghayati Injil Tuhan Yesus Kristus. Adapun fragmen akan disajikan bagi kita dalam pemaknaan akan perjamuan terakhir. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya,
Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku? Apa yang ku berbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapatkan bagian dalam aku. Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya.
Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Terpujilah Tuhan Sang Pemberi Cinta. Terpujilah Tuhan yang memberikan cinta itu kepada kita. Dan bersyukur jika malam hari ini kita merayakan cinta. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kiranya berkat Tuhan ada dalam kehidupan kita bersama. Amin. Malam hari ini kita merenungkan satu tema, merawat cinta. Dengan saling mencintai, demikian pula peduli dengan cinta demikian. Sebuah pembahasan yang mengajak kita menghayati bahwa tidaklah mungkin dalam kehidupan orang percaya hidup tanpa cinta. Ataupun dalam kehidupan mereka merasa bahwa aku gak butuh cinta. Aku gak butuh dicintai. Aku bisa sendiri. Aku tidak membutuhkan orang lain untuk memperhatikan diriku. Tentu tidak bisa. Demikian pula dalam penghayatan memasuki Trisuci, demikian pula dalam kehidupan kita menghayati bagaimana setiap orang percaya dikuduskan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka malam hari ini menjadi momentum bagi kita untuk bersama-sama dalam kehidupan keluarga, demikian pula dalam kehidupan persekutuan jemaat, untuk bertanya lebih dalam kehidupan kita tentang makna cinta yang kita miliki. Jemaat Tuhan yang terkasih, izinkan saya bertanya. Di antara semua yang hadir, adakah yang
sudah lama tidak makan bersama dengan keluarganya. Ya. Tidak harus keluar, di rumah. 1 minggu, 2 minggu, 3 bulan, 5 bulan, 1 tahun. Mengapa pertanyaan ini begitu penting? Karena bacaan hari ini memulai perenungan kita dengan menghadapkan kita pada sebuah kenyataan bahwa di dalam kehidupan kita, perjamuan adalah wujud merawat cinta. Maka bacaan pertama dari kitab Keluaran menghadapkan kita kepada sebuah kenyataan bagaimana bangsa Israel sebelum mereka menempuh perjalanan yang panjang, sebelum mereka menghadapi peristiwa yang tidak mereka ketahui. Kita tidak tahu tentang hari esok demikian. Demikian pula segala bentuk dinamika yang akan mereka hadapi, entah menyenangkan atau entah susah. Apakah kemudian perjalanan itu lancar atau tidak? Tuhan memberikan kesempatan bagi mereka untuk melakukan perjamuan Paskah. Maka perjamuan adalah wujud merawat cinta. Maka diperintahkan di sana ada menu-menu yang tersedia. Roti tidak beragi, sayur pahit. Demikian pula anak domba yang berumur 1 tahun yang disembelih dan dikhususkan untuk dimakan bersama anggota keluarga. Jika anggota keluarganya kecil, maka diperintahkan oleh Tuhan untuk bersama dengan tetangganya terdekat. Kita memahami bacaan pertama sebagai momen perjamuan dan juga kebersamaan, merasakan kehangatan bersama dengan keluarga, merasakan cinta. Sang ayah menyembelih hewan kurban, ibu mempersiapkan roti, memasaknya dan memakannya bersama-sama. Bahkan ada tanggung jawab bersama dengan anggota keluarga untuk menghabiskannya. Maka kita dapat membayangkan bagaimana keluarga-keluarga itu berkumpul. Keluarga-keluarga itu menghayati cinta. Bukan tentang menu. Karena tentu saja daging anak domba yang dibakar, isi perut masih ada di sana, masih utuh dengan kepala dan betisnya demikian, tentu akan berbeda selera jika kemudian dibandingkan dengan makanan-makanan yang dipersiapkan dengan baik. Mungkin direbus dengan air susu, dimasukkan dengan bumbu-bumbu, atau kemudian diberikan olahan-olahan yang membuat daging itu terasa begitu nikmat. Tapi menu itu bukan tentang kenikmatan. Apalagi ada roti tidak beragi. Dapat kita bayangkan betapa tawar, hambar, dan bantatnya demikian. Mungkin juga tidak akan memicu nafsu makan selayaknya seseorang yang akan bepergian jauh. Apalagi dimakan dengan sayur pahit. Bapak Ibu, pertanyaan kedua, apakah pernah menghadapi keluarga yang protes dengan masakan yang tidak enak? Apakah kemudian ada makanan yang tidak tersentuh ketika ibu sudah memasak? Apakah kemudian memilih GoFood? Iya, bukan iklan nggih. Memilih untuk memakai media untuk memesan makanan dan sesuai dengan selera, enak, cocok dengan lidahnya. Bapak mau apa? Ibu mau apa? Adik mau apa? Terkadang ada pesan-pesan yang demikian.
Ada hal-hal yang membuat kita kemudian merasa masakan ini nggak cocok deh. Terlalu asin, terlalu pedas, ataupun makanan ini sudah nget-ngetan. Sudah masakan tadi pagi, sudah masakan kemarin. Tentu jika ada kesepakatan untuk pesan makan bersama, ataupun juga pergi keluar bersama, oke. Ada bagian tentang merawat cinta. Tetapi jika kemudian di dalam kehidupan kita seringkali terjadi ketidakcocokan, iki masakan opo di batin, tetapi kemudian tidak tersentuh, tidak termakan, basi sampai dengan esok hari. Bagaimana perasaan yang memasak? Tentu ada perasaan duka. Jika hal itu kemudian berulang, maka biasanya terjadilah ibu-ibu yang kemudian mogok tidak masak. Karena tidak pernah tersentuh, tidak pernah termakan, ya sudahlah, wegah masak. Atau jika kemudian ada cinta, duduk bersama, enak ora enak, masakan itu dihabiskan, tentu dalam kehidupan akan muncul rasa bersyukur. Maaf ya, jika masakan malam ini tidak enak, besok janji deh masakannya akan lebih nikmat. Kita merasakan bagaimana Paskah perjanjian lama menyadarkan kepada kita bahwa ada cinta di antara keluarga yang terburu-buru. Ada cinta di sekeliling meja makan dengan menu yang tidak seperti bayangan dan tidak senikmat harapan lidah kita. Ada cinta di mana setiap anggota keluarga mengharapkan keselamatan ada di dalam kehidupan keluarga mereka. Mengapa? Karena di luar pintu rumah, di lorong-lorong, di jalan-jalan, ada bayang-bayang kematian yang menghantui mereka. Ada bayang-bayang tulah, ada bayang-bayang hukuman yang ditentukan Allah terjadi dalam kehidupan bangsa Mesir. Seluruh anak sulung, bukan hanya manusia, tetapi juga binatang, akan habis oleh kematian sebagai hukuman dari Tuhan. Maka perjamuan Paskah adalah perjamuan keselamatan. Perjamuan di mana setiap anggota keluarga saling melindungi dan saling menjaga. Bagaimana setiap anggota keluarga hidup dalam cinta karena sadar aku tidak mau kehilangan anakku. Demikian pula anak-anak aku tidak mau kehilangan orang tuaku. Maka Paskah itu dihayati dengan penuh ketaatan. Bukan tentang makanan dan hukuman, tetapi yang terutama adalah karena mereka melakukan perintah dari Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kehidupan keluarga adalah kehidupan yang dikehendaki penuh dengan cinta. Kehidupan keluarga adalah bangunan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Tuhan. Sejak semula Tuhan menghendaki bahwa manusia tidak seharusnya hidup seorang diri. Ia membutuhkan penolong yang sepadan. Ia membutuhkan partner. Ia membutuhkan pasangan hidup. Bahkan kepada pasangan itu diperintahkan agar beranak cucu dan bertambah banyak. Maka Tuhan menghendaki 1-2 orang membangun kehidupan keluarga, mengikatnya dengan cinta dan berjuang untuk menyelamatkannya. Itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Tetapi saat ini kita diperhadapkan dengan realitas keluarga masa kini, di mana keluarga kehilangan kehangatan.
Maka pertanyaan tadi merangsang kita, mengajak kita untuk kemudian sadar bahwa kehidupan kita sebagai manusia, atau bahkan kehidupan kita sebagai keluarga, secara khusus yang berada dalam budaya Jawa, duduk bersama, makan bersama, ngobrol bersama, apapun menunya, bagaimanapun rasanya, ketika dinikmati dalam cinta, peduli dan berbagi, tentu ini menjadi bangunan yang sesungguhnya menguatkan kehidupan keluarga, memberikan kehangatan di dalam kehidupan keluarga. Namun sayangnya ada banyak persoalan. Ketika kesulitan bertemu, maka seringkali pertemuan hanya terjadi seminggu satu kali. Entah itu hari Minggu sepulang gereja, yuk mecel bareng, yuk nyoto bareng, puji Tuhan. Ataupun jika kemudian ada momen-momen setiap saat, setiap waktu bertemu, bisa berbagi, bisa mengkhususkan waktu, tetapi seringkali terciderai oleh berbagai macam alasan. Pak, nggodahar di aku ije warek. Bu, ayo maem yuk, bapak wis luwe. Engko sik Pak, ije ndulang anake. Ije ndulang putune. Bapak dhisik ora popo. Akhirnya pripun? Dewe-dewe. Belum lagi ketika kemudian, ketika anak-anak oke, makanya masih nurut. Ketika sudah beranjak remaja, ketika sudah beranjak dewasa, mereka punya agenda masing-masing. Dolan karo kancane, dolan karo pacare, asik kalau dolanane. Sehingga ketika kemudian diajak makan bersama, enggak, aku nanti saja. Atau kemudian ketika di handphone terpampang menu-menu sesuai dengan selera. Masa aneh ibu ora enak. Gur ngono-ngono wae, buncis, obis, kacang, kangkung, tambak. Mereka tidak menemukan sesuatu yang di dalam kehidupan mereka kemudian dapat dimaknai tentang bagaimana hidup dipenuhi dengan syukur dan cinta. Maka hari ini kita diajak untuk bersama berkumpul, memperbarui pola pikir dan kehidupan, memperbarui pemahaman tentang cinta, mengusahakan agar kehidupan keluarga tidak terpecah oleh alasan yang dibuat-buat, oleh gadget, oleh handphone, oleh kesibukan yang sebenarnya bisa kita tinggalkan sejenak untuk bersama-sama berkumpul di sekeliling meja makan, berkumpul untuk menikmati sajian sederhana ataupun sajian mewah, tetapi dipenuhi dengan cinta. Agar setiap orang dapat memulihkan cinta yang hambar, cinta yang kurang komunikasi, cinta yang kehilangan waktu untuk bersama-sama. Dunia menyita cinta, waktu, dan keluarga yang kita sayangi. Mereka merebut orang tua dari anak-anak yang membutuhkan perhatian. Mereka merampas anak-anak dari orang tua yang merindukan sapaan. Mereka memisahkan keluarga sekalipun mereka masih satu rumah. Mereka acuh, mereka diam, mereka tidak melakukan komunikasi sekalipun mereka duduk berdampingan. Bukankah ini bukan hanya menciderai anggota keluarga, tetapi juga menciderai Tuhan? Jemaat Tuhan yang terkasih, anggota keluarga dan kehidupan keluarga adalah sarana untuk berbagi. Ruang bagi kita untuk saling memulihkan. Karena sejak awal kita menghendaki anggota keluarga kita selamat. Betul?
Adakah yang menginginkan anak cucunya ciloko? Adakah yang menginginkan anak cucu mereka sakit? Adakah yang menginginkan orang tua mereka dipenuhi dengan rasa sakit dan tertekan? Tidak. Karena di dalam kehidupan keluarga, ruang perjumpaan di sekeliling meja makan, ataupun jika tidak ada meja, bukankah tikar sederhana pun bisa kita pergunakan untuk duduk bersama? Boten duwe piring mas, duwe tebok, duwe tampah. Boten duwe napa-napa mas, godhong gedang. Bukankah senantiasa ada cara untuk menghimpun keluarga? Dan yang dibutuhkan adalah kerendahan hati. Mau. Apa gunanya makanan enak, kursinya empuk, suasananya remang-remang, syahdu, jika tidak ada hati yang mau? Jika kemudian menolak dengan tolakan-tolakan yang dibuat-buat, dengan alasan-alasan yang diada-adakan, hanya untuk menghindari bapak ibu, hanya untuk menghindari anak-anak, hanya untuk menghindari duduk bersama dan pertanyaan-pertanyaan yang seringkali membuat risih, katanya demikian. Tetapi malam hari ini kita diingatkan, datanglah dalam kerendahan hati, sebagaimana Kristus mengundang para murid untuk duduk bersama. Maka jika kita membaca di ayat yang lain, aku rindu duduk makan bersama. Aku rindu duduk makan Paskah bersama-sama dengan kamu. Mungkin ada pengalaman di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin pernah mengalami dalam perjumpaan-perjumpaan sebelumnya. Maka Kristus mengundang, yuk persiapkan tempat bagi. Mungkin jamuannya tidak semewah yang ada di depan kita. Ada buah anggur merah, anggur hijau, apel, jeruk. Siapa yang mau? Kenapa tidak ada yang angkat tangan? Ada, tapi malu-malu. Mungkin sajiannya sama, karena mereka masih mewarisi kehidupan Yahudi. Roti tidak beragi. Mungkin juga ada daging yang tentu saja tidak berasa. Namun kita percaya bahwa ada cinta, ada kerendahan hati, ada kemauan untuk datang dan duduk bersama. Maka dalam hati yang mau duduk, entah mereka yang paham, entah mereka yang setengah hati, ataupun yang kemudian mau tetapi memiliki jiwa pengkhianat, 12 murid kan beragam. Ada yang tadi diperagakan ingak-ingok Gusti Yesus ngopo tapi demikian. Ada pula yang seperti Simon yang kemudian tidak. Kamu Tuhan, engkau nggak boleh mencuci kakiku sama sekali, jangan pernah. Ada yang demikian. Ada pula yang seperti mungkin Yudas, sudah dapat cuilan roti, sudah kemudian dibasuh kaki, tetapi Yesus berkata, apa yang harus kamu lakukan? Perbuatlah demikian. Kita menghadapi kenyataan bahwa satu meja makan bisa menghadapi beragam kenyataan. Dalam kehidupan keluarga ada yang penuh cinta, ada yang penuh pengkhianatan, ada pula yang separuh hati. Tetapi sebagaimana Kristus memberikan teladan untuk merawat cinta, maka kita semua, tidak terkecuali orang tua dan anak-anak, untuk merawat apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Untuk merawat cinta itu dengan kerendahan hati dan kepedulian. Hari ini, sebelum saya melakukan perjalanan ke Timang, ada seorang ibu yang mencurahkan isi hati. Ada perkataan kasar dari anaknya yang tentu saja tidak pernah ia bayangkan. Ibu-ibu Rien, pernah disengoli anak-anaknya?
Pernah keloro-loro, sampai nangis-nangis, sampai sasen-sasen, tahun-tahun, lorone masih tersimpan. Ternyata sakit. Seorang ibu yang kemudian mendapatkan perkataan, entah itu bernada tinggi dari anaknya, entah itu agak dibentak oleh anaknya, atau kemudian diacuhkan oleh anaknya. Tentu dalam kehidupan kita menyadari bahwa ada cinta yang begitu tulus yang kemudian terluka, yang kemudian mengharapkan bidang Bu kesel mboten, Bu ngersake nopo, Bu mboten gereja tak dereki. Harapannya wong mau Kamis putih, tetapi ternyata masih siang saja sudah banjir air mata. Bukan hanya ibu-ibu, ada bapak-bapak juga. Kadang kalau nggih kepengin mangan bareng kalih anake, betul? Le ayo maem. Anake meneng wae. Le ayo wis tak siapke. Tesih mendel mawon. Dicedhaki. Le ayo maem. Apa to bapak iki? Wong wis dijawab lho. Ora. Kamangka sing jawab ngapunten enten jero nati. Napa kemudian terucap tetapi pelan. Bukan hanya ibu. Ada bapak-bapak yang ternyata juga bisa terluka. Pundi bapak-bapak pernah terluka? Harap ganti anak-anak. Kira-kira anak-anak apa yang pernah melukaimu? Setiap orang pernah mengalami peristiwa yang demikian. Tetapi satu hal yang mendasar, jika kita melakukan hal itu melukai orang-orang yang kita cintai. Tindakan-tindakan yang kita anggap remeh ternyata membuat lubang, luka, infeksi dalam hati yang membuat relasi dalam kehidupan keluarga kehilangan cinta. Kita sadar bahwa tanggung jawab orang tua adalah mengasihi anak-anak. Ya, itu dilakukan. Demikian pula ketika setiap anak diperintahkan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dalam 10 hukum Tuhan, nggak ada perintah buat anak-anak secara khusus. Tetapi ada satu yang kemudian mendasar dan ditekankan kepada setiap orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Bukan hanya anak-anak toh nggih, tetapi anak. Karena kita adalah anak. Yen anak-anak, yen pun remaja, wegah diarani anak-anak. Yen pun dewasa, mereka nggak mau disebut lagi anak-anak. Tetapi kepada anak, sampai memutih rambut kita, sampai kemudian habis gigi kita tetap anak yang kemudian sekalipun orang tua telah berpulang, kita tetap berjuang menghormati mereka. Maka ketika sekarang orang tua kita masih hidup, berkumpullah dengan mereka, sayangi mereka, lemah lembutlah, soft spoken. Iya kan? Jangan kemudian memakai nada yang begitu tinggi. Jangan ketus kepada orang tuamu. Jangan membentak mereka keloro-loro 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Bahkan ketika kamu sujud sungkem meh nikah, mungkin tangisan mereka iki bocah sing nyentak aku. Rabi tenan iki. Tak pengestoni apa ora? Kita sadar bahwa ada hati yang begitu lembut, ada cinta seorang ibu yang kemudian membutuhkan juga kehangatan dari anak-anak. Di mata ibu, sak gede-gedene awakmu, sak pinter-pintere awakmu, sak dhuwur-dhuwure kedudukanmu, kita tetap sebagai anakmu.
Mereka anak kecil disayang, dikeloni, dipupuk. Jadi jangan sampai kemudian kita malang kerik kepada wong tua. Jangan kemudian meninggikan nada untuk membentak dan melukai mereka dalam alasan apapun. Jangan sampai kemudian kita membuat citra yang baik di luar sana dengan pakaian putih-putih ini, tetapi di dalam kehidupan keluarga ternyata kita penuh dengan abu, penuh dengan kotoran, penuh dengan bau. Kita mulai dari keluarga. Sayangi entah ibu, entah bapak. Terakhir, juga kepada setiap orang tua. Sayangilah mereka. Mereka adalah anugerah yang Tuhan titipkan kepada kita. Jika mereka disayang, dikasih sejak kecil, dalam kehidupan mereka akan merasakan dirawat dengan cinta. Bahkan jika di luar sana ada ancaman mengancam mereka, orang tua adalah pihak pertama yang siap untuk berjuang memenangkan anak-anak kita. Bahkan jika kemudian ada Yudas dalam hati anak-anak kita, bahkan jika kemudian ada Simon Petrus dalam hati anak-anak kita masih harus berjuang untuk memenangkan mereka. Karena kita diajak untuk merawat cinta. Jangan sampai hilang. Jangan sampai kalah. Jangan sampai menyerah. Mulai saat ini, nanti pulang dari gereja, pun monggo mampir ten pundi. Mulai waktu-waktu ke depan, nanti ibu-ibu KWD dari keluarga muda akan menyiapkan sarapan setiap minggu di depan sana. Jadikanlah sebagai tempat bagi kita untuk berkumpul bersama dengan keluarga. Buanglah budaya makan sendiri-sendiri. Buanglah budaya untuk kemudian acuh antar anggota keluarga. Buanglah budaya nggak peduli dengan perasaan anggota keluarga. Niku pun wingi-wingi. Saniki wayahe dibuat dianyarke. Kita memasuki fase baru kehidupan kita. Jika persekutuan doa kemarin ada tema Paskah adalah hari ke-8. Hari ke-8, Mas? Ya. Adalah kesempatan yang baru. Karena biasanya seminggu itu cuma ada 7. Ialah Paskah ini menjadi kesempatan baru bagi kita menciptakan hari baru, sejarah baru, kehidupan baru, dan keselamatan yang Tuhan sediakan bagi seluruh anggota keluarga. Tak perjuang ke berayatku, jangan sampai kemudian ada kecelakaan apapun menimpa mereka. Tidak akan kubiarkan anggota keluargaku direbut oleh iblis dan kematian. Serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah di dalam Tuhan kita memenangkan pertandingan iman kita. Sama seperti keluarga-keluarga Israel dilepaskan dari ancaman kematian, kita pun juga demikian. Percayalah bahwa kita mampu merawat cinta, saling peduli, dan selamanya kita akan bersama. Amin. Saat teduh bagi kita bersama. Mari. Saling peduli dan selamanya kita akan bersama. Amin. Saat teduh bagi kita bersama. Mari. Saat teduh cukup. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan dinyanyikan. Oleh sabda
bersatu dalam syukur dan syafaat. Mari. Bapa, di hadapan-Mu, di hadapan meja perjamuan-Mu, kami bersama-sama dengan keluarga kami berucap syukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan, menghayati rencana keselamatan, karya keselamatan yang digenapi dalam Tuhan Yesus Kristus, juga perjalanan keselamatan yang kami alami sampai saat ini. Kami bersyukur karena Engkau memberikan kekuatan. Kami merenungkan begitu banyak godaan dalam kehidupan kami. Ada cinta kasih yang terkikis, ada rasa percaya, pelaksanakan tugas dan tanggung jawab yang berkurang. Demikian pula kekecewaan antar anggota keluarga. Namun hari ini kami diajarkan untuk merawat cinta. Kami diajarkan untuk saling mencinta dan peduli dalam cinta. Maka kami mulai dengan komitmen yang baru. Kami awali dalam kehidupan keluarga. Bapak, kami bersyukur atas kesatuan cinta kasih, atas orang tua yang ada dalam kehidupan kami, atas anugerah anak cucu, dan kami terima ini sebagai anugerah yang menyukakan kehidupan kami. Maka tidak akan kami biarkan keluarga kami terenggut, anggota keluarga kami jatuh, kami gagal dalam perjalanan keselamatan. Kami akan berjuang memenangkan orang tua, memenangkan pasangan, memenangkan anak cucu kami, dan nantinya memenangkan seluruh orang di sekitar kami, sehingga mereka pun menerima keselamatan yang berasal daripada-Mu. Maka perenungan kami dari meja makan kami bersama merawat cinta. Dengan meninggalkan meja makan kami pun akan kembali dalam cinta. Menikmati jamuan pahit getir kehidupan. Menikmati air mata entah sukacita maupun duka cita. Menikmati kehidupan entah dalam kelebihan maupun kekurangan, bersama dengan orang-orang yang kami cintai. Maka jangan biarkan sikap kami, perkataan, perbuatan kami melukai. Jikapun kami pernah melakukannya, izinkan mulai saat ini kami memperbaiki. Kami tidak tahu apakah luka itu akan sembuh. Kami tidak tahu apakah kekecewaan itu akan tergantikan. Kami tidak tahu akankah ada masa depan dan kehidupan yang indah dalam kehidupan keluarga kami. Namun satu hal yang pasti, Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk berbenah. Masa ini kami pergunakan untuk melihat ke dalam diri kami. Kami menguji diri dan kami sedia untuk melakukan yang terbaik. Dan jika minggu nanti kami akan datang kembali di hadapan meja perjamuan, makan roti dan minum anggur, biarlah hati kami dipenuhi dengan kelegaan. Biarlah hidup kami dipenuhi dengan sukacita dan cinta. Kami uji kehidupan kami dan keluarga kami. Dan kami membutuhkan Engkau. Bapa, kami mohon, masa Paskah ini menjadi kesempatan bagi kami untuk berubah. Memiliki kesempatan yang baru, hari baru, cinta yang baru. Dan kami percaya bahwa kami akan memberikan terutama kepada keluarga kami. Kami serahkan keselamatan keluarga kami ke dalam tangan kuasa-Mu.
Sembuhkan yang sakit, baik tubuh maupun hati. Pulihkan yang terluka, entah jiwa, entah raga. Kuatkanlah kembali, entah kaki maupun semangat di dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak menyerah dan kami tidak kalah. Kami juga berdoa, kehidupan jemaat Tuhan sebagai persekutuan di GKJ Wonogiri terpelihara. Kami juga berdoa, di seluruh penjuru dunia dipenuhi dengan cinta, kasih, dan perdamaian. Karena terdengar deru perang, terjadi kejahatan dan kekejaman di mana-mana. Dunia membutuhkan cinta. Maka biarlah dari kehidupan kami dan keluarga kami terpancar cinta yang berasal dari Tuhan. Kami serahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kamis putih ini menjadi awal kehidupan kami untuk putih seperti salju. Bebas dari dosa, bebas dari kematian, merasakan keselamatan abadi pemberian Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, sumber cinta kehidupan kami, pengikat keluarga dan persekutuan kami, pemimpin abadi kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai ungkapan rasa syukur kita, pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita pada saat ini diambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 yang demikian. Ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jalannya persembahan akan kita iringi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 365, bait pertama sampai dengan ke-6. Tuhan ambil hidupku. Ku
Jemaat kami persilahkan untuk berdiri. Kita serahkan persembahan kita di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, sebagai ungkapan syukur kami pada malam hari ini, Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk memberikan sebagian dari berkat yang telah Tuhan limpahkan bagi kami. Di malam Kamis Putih ini Tuhan, mengenakan kasih-Mu yang begitu besar, Engkau senantiasa melayani kami, umat-Mu yang penuh dengan dosa ini. Terima kasih Bapa. Engkau berkati persembahan kami. Engkau jadikan alat-Mu untuk kami melayani sesama yang membutuhkan pertolongan kami. Teristimewa Bapa, jadikan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang berbau harum di hadapan-Mu. Berkati akan hamba-Mu yang telah Engkau percayakan mengelola persembahan ini. Tuhan senantiasa memberikan akal budi kebijaksanaan, memberikan kesehatan, sehingga hamba-Mu boleh menjalankan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab hanya kepada Engkau. Bapa, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini. Kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya tangan-Mu yang penuh dengan kasih kuasa menuntun kami, menjaga kami, melindungi kami, sehingga kami boleh sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat, membawa sukacita dan damai sejahtera yang berasal dari Engkau. Ampuni Bapa akan segala dosa-dosa kami yang senantiasa menyakiti hati Engkau, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Ya Bapa, inilah doa kami, permohonan dan harapan kami. Kiranya Engkau berkenan mendengar, mengabulkan, yang hanya kami landaskan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, waspadalah, berhati-hatilah. Jika dalam kehidupan kita dikuasai oleh kata hati dan ucapan yang kasar, jika kemudian dalam kehidupan kita ada dendam dan kebencian, jika dalam kehidupan mulai ada perhitungan yang membuat kita berat untuk memberikan sesuatu, perbaharuilah. Karena jika indikator itu muncul, kita membutuhkan kasih. Bersama kita pujikan Kasih Pasti Lemah Lembut, kita pujikan 2 kali. Kasih pasti memaafkan.
Jemaat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kami kepada dunia. Jadilah sahabat bagi sesama, sebab kami rindu menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Hiduplah dalam cinta kasih-Nya, tunduklah untuk terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.